Karena ada perubahan suhu di kedalaman laut, monster Murloc muncul ke permukaan. Murloc adalah monster duyung yang sangat ganas. Gigitannya dapat membuat manusia terinfeksi hingga mati kehausan. Namun, darah dari Murloc bisa jadi penawar racunnya. Kemunculan monster Murloc ini sangat ditakuti para nelayan. Istri seorang bos gangster digigit oleh monster Murloc tersebut. Dia kemudian memulai perburuan untuk menangkap Murloc dan mengambil darahnya. Film dibuka dengan adegan para nelayan yang sedang menangkap ikan di lautan. Saat itu, sedang hujan badai. Mereka mengangkat jaring dan hasilnya sangat banyak. Tiba-tiba di dalam jaring ada sesuatu yang bergerak-gerak. Mereka kemudian memeriksa ikan yang mereka tangkap. Ada sesuatu yang bergerak dengan cepat di kapal. Mereka tak sempat melihat dengan jelas. Mereka pun mulai ketakutan. Monster tersebut menyerang salah satu kru kapal. Tiba-tiba, dari depan kapal muncul suara aneh. Mereka kemudian memeriksa ke depan. Di sana sudah ada monster Murloc yang duduk santai sambil tersenyum jahat pada mereka. Beberapa waktu kemudian, di warung pinggir jalan, Han mengajak anaknya makan sate. Anak Han bernama Chuan, dia bisu. Han kemudian melihat Chun yang baru datang. Han langsung mendatanginya dan menagih hutangnya. Chun masih memiliki hutang yang cukup banyak pada Han. Dulu, Han adalah seorang petinju, dan Chun adalah manajernya. Tapi saat ini, Chun tak punya uang dan dia harus mengantar barang. Saat ayahnya berdebat dengan Chun, Chuan tertarik melihat barang yang dibawa mobil box milik Chun. Chuan pun mengintip apa isinya. Chuan terkejut, dia melihat ekor ikan dan cakar monster di sana. Han kemudian menelpon adik Chun untuk menagih hutangnya. Karena ingin agar Chun membayar hutangnya, Han menahan Chun. Dan dia yang membawa mobil Chun untuk mengantar barang. Dalam perjalanan mereka berpapasan dengan Meng. Meng adalah pemilik barang. Dia sempat menelpon Chun, tapi tak diangkat. Meng kemudian mengejar mobil Chun. Han yang sedang mengemudi melihat bayangan yang bergerak cepat di depannya. Dia secara refleks menginjak rem hingga mobilnya terguling. Han pun pingsan. Saat terbangun, dia sudah berada di sebuah kapal. Chuan dan Chun tak ada di sampingnya. Han kemudian pergi untuk mencari Chuan. Dia sampai di tempat pengolahan ikan. Di sana dia melihat banyak darah. Dan ada darah berwarna biru yang ditampung dalam tabung. Dia juga melihat ada mayat di sana. Ternyata, saat Han pingsan, Chuan sudah sadar duluan. Dia membangunkan Han, namun Han tak bangun-bangun. Chuan akhirnya pergi mencari jalan keluar. Saat mencari jalan keluar, Chuan melihat orang-orang yang sedang mengolah ikan. Dia juga melihat orang-orang tersebut membawa monster dan mengambil darahnya. Namun sial, monster Murloc tersebut sadar dari pengaruh obat bius. Murloc tersebut kemudian menghabisi orang-orang yang ada di sana. Han masih mencari-cari keberadaan Chuan. Tiba-tiba datang ketua Qin dan anak buahnya. Han kemudian sembunyi dalam sebuah kotak. Ternyata, dalam kotak tersebut ada Chun yang juga sedang bersembunyi. Ketua Qin sangat marah pada anak buahnya, karena monster Murloc berhasil kabur. Dia melampiaskannya pada Meng. Tiba-tiba dari dalam air, monster Murloc muncul. Ketua Qin kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Murloc tersebut hidup-hidup. Monster Murloc tersebut mulai menyerang anak buah Ketua Qin. Tanpa sengaja, monster tersebut melihat Han yang sedang sembunyi dalam kotak. Monster tersebut berusaha menghancurkan kotaknya. Tiba-tiba datang Nanzi dan langsung menyerang monster tersebut. Nanzi dapat mendesak monster Murloc hingga masuk ke dalam air. Nanzi,
Han dan Chun kemudian pergi dan sembunyi di ruang kontrol. Han kemudian meminta pada Chun agar membantunya mencari Chuan sebagai ganti hutangnya. Ternyata, Chuan ditangkap oleh anak buah ketua Qin. Selain Chuan, ada Jinggang dan Jiang yang juga ditangkap. Jinggang dan Jiang adalah seorang YouTuber. Dia datang diam-diam untuk merekam aktivitas ilegal yang dilakukan ketua Qin. Namun, dia ketahuan. Dan akhirnya ditangkap. Mereka bertiga akan dijadikan umpan untuk memancing monster Murloc. Han berhasil menghidupkan kamera CCTV. Dari kamera tersebut, Han dapat melihat di mana Chuan berada. Mereka bertiga kemudian bergegas pergi ke tempat Chuan ditangkap. Namun, sesampainya di sana, Chuan sudah tak ada. Chuan ternyata sudah dibawa pergi. Mereka bertiga dikurung di atas air untuk memancing monster Murloc datang. Anak buah ketua Qin pun sudah bersiap untuk menyerang jika monster Murloc muncul. Suasana menjadi sunyi dan menegangkan. Tiba-tiba Han datang untuk menolong Chuan. Dia meminta pada Meng agar melepaskan Chuan. Namun Meng menolak karena monster Murloc belum muncul. Tiba-tiba monster Murloc mulai menyerang. Serangannya sangat cepat, sehingga tak disadari oleh Meng maupun Han. Han tetap berusaha menyelamatkan Chuan. Monster Murloc mulai menyerang Chuan dan Jinggang. Untungnya mereka terlindungi dalam kerangkeng. Anak buah ketua Qin mulai melepaskan tembakan. Han akhirnya berhasil menyelamatkan Chuan dan Jinggang. Meng dan anak buahnya berhasil menangkap monster Murloc tersebut. Meng kemudian menghubungi Mao yang sedang berkeliling di tempat lain untuk kembali. Namun Mao tak bisa dihubungi. Meng kemudian menyuruh Liu untuk pergi menyusul Mao. Ternyata Mao dan yang lainnya sudah tewas. Dan tiba-tiba, Liu diserang monster Murloc hingga tewas. Ternyata, monster Murloc-nya bukan hanya satu. Han mengajak Chun dan yang lainnya untuk meninggalkan kapal tersebut. Namun ternyata, pintu keluarnya dikunci. Dan hanya ketua Qin yang dapat membukanya. Han berusaha mencari jalan lain. Tanpa sengaja, mereka memasuki ruangan milik ketua Qin. Di ruang tersebut, ada istri ketua Qin yang sedang dirawat. Melihat ketua Qin di sana, Han marah dan langsung menghajarnya. Karena apa yang terjadi pada dirinya disebabkan oleh ketua Qin. Tuan Qin kemudian mengatakan, jika bukan kau yang membajak mobilnya, ini semua tak akan terjadi. Ketua Qin kemudian menceritakan, setahun lalu, istrinya digigit monster Murloc di tepi pantai. Setelah itu, istrinya terinfeksi racun air yang sangat mematikan. Dan tak ada obatnya. Sampai beberapa bulan lalu, dia mendengar kalau darah Murloc dapat mengobati racun tersebut. Jadi, dia mendirikan laboratorium di kapal. Mendengarnya, Han teringat kematian istrinya. Istrinya tewas saat terjadi kebakaran di rumahnya. Saat itu, Han sedang ada pertandingan tinju. Dan dia tak sempat menolong istrinya. Di tempat lain, anak buah ketua Qin menyiksa monster Murloc hingga tewas. Tak lama kemudian, datang monster Murloc jantan. Dia kemudian menghabisi anak buah ketua Qin. Murloc jantan sangat marah pasangannya tewas. Kak Meng menemui ketua Qin. Dia melaporkan kalau sudah berhasil menangkap monster Murloc. Namun saat akan menghubungi anak buahnya, dari alat komunikasinya terdengar teriakan kematian anak buahnya. Meng pun tahu anak buahnya telah dihabisi oleh monster Murloc. Han kemudian mengajak yang lainnya untuk kabur mencari jalan keluar. Ketua Qin tidak mau pergi, dia memilih menemani istrinya. Monster Murloc memasuki ruangan ketua Qin. Dia menghabisi Meng dan ketua Qin. Setelah itu, monster Murloc memburu Han dan teman-temannya. Monster Murloc jantan ini lebih kuat dan lebih cepat gerakannya.
Jiang tewas saat menolong Jinggang yang terjatuh saat melarikan diri dari kejaran Murloc. Mereka kemudian turun ke ruang bawah untuk mencari pintu keluar. Namun, setelah mencari-cari mereka belum juga menemukan pintu keluarnya. Murloc masih terus mengejar mereka. Mereka menemukan sebuah pintu, dan mengira itu adalah pintu keluarnya. Namun masih terkunci. Han dan Nanzi berusaha untuk membuka pintu tersebut. Chun menjaga pintu masuk agar Murloc tak masuk ke ruangan tersebut. Han dan Yanzi belum juga berhasil membuka pintunya. Chun sudah tak kuat lagi menahan pintu masuknya. Monster Murloc sedikit lagi akan berhasil menjebol pintu masuk. Chun melihat ada sebuah bahan peledak. Dia kemudian membiarkan Murloc menghancurkan pintunya. Saat monster tersebut masuk, Chun meledakkannya. Han dan Nanzi terkejut mendengar suara ledakan. Chun tewas terkena ledakan tersebut. Namun monster Murloc masih hidup. Melihat kakaknya tewas, Nanzi pun sangat bersedih. Han kemudian mengajaknya pergi, karena pintu sudah berhasil dibuka dan monster Murloc masih hidup walau terluka. Pintu yang dibuka ternyata mengarah ke ruang mesin. Han segera menutup pintunya. Namun, monster Murloc berhasil menghancurkan pintu tersebut. Tak ada jalan lain bagi Han dan Nanzi selain melawan monster tersebut. Dulunya, Han adalah seorang petinju. Namun setelah kematian istrinya, dia berhenti jadi petinju. Dan dia sudah berjanji pada Chuan, tidak akan bertarung lagi di hadapannya. Namun demi menyelamatkan dirinya dan Chuan, dia akan melawan monster tersebut. Dengan dibantu oleh Nanzi, Han pun bertarung dengan monster tersebut. Namun, pukulan dan tendangan mereka tak mampu mengalahkan tubuh keras monster tersebut. Bahkan, Nanzi terluka terkena ekor monster tersebut. Han kemudian menggunakan rantai untuk mengikat monster tersebut. Dia pun terluka parah dihajar sang monster. Chuan sangat sedih melihat ayahnya terluka parah. Setelah itu, Han menyuruh Jinggang untuk membawa Nanzi dan Chuan pergi. Han berencana untuk meledakkan gas yang ada di ruang tersebut. Sambil menahan monster Murloc, Jinggang kemudian membawa Chuan dan Nanzi pergi. Chuan sangat bersedih akan berpisah dengan ayahnya. Dia pun berteriak memanggil ayahnya. Dan dari mulutnya, dapat keluar suara dengan jelas. Han pun sangat terharu mengetahui Chuan dapat berbicara. Setelah mereka pergi jauh, Han meledakkan gas di tempat tersebut. Dia dan monster Murloc pun sama-sama tewas. Dan film pun selesai.